Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliketi Amalia dengan NIM 19680005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis sahih. Yang pertama yaitu pengertian hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang bersih dan dari cacat. Hadis yang benar berasal dari Rasulullah SAW, sebagaimana para ulama telah sepakat kebenarannya oleh para ahli hadis bahwa hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit rawi lain yang juga adil dan sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak janggal serta tidak cacat atau ilat. Sahih menurut logo adalah lawan dari sakim, yang berarti sehat, lawan dari sakit. Hak lawan batil. Dan menurut ahli hadis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang-orang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah SAW, bukan hadis yang syadz atau kontroversi dan terkena ilat yang menyebabkan cacat dalam menerimanya. Kemudian definisi lain menyatakan bahwa hadis sahih merupakan hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung dan tidak berilat atau cacat dan tidak janggal. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama yaitu adil. Adil menurut Syuhudi Ismail, kriteria periwayat yang adil adalah beragama Islam, berstatus mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muru'ah atau harga dirinya. Yang kedua yaitu rawinya bersifat dabit. Dabit adalah bahwa rawi hadis yang bersangkutan dapat menguasai hadis yang diterimanya dengan baik dengan hafalannya maupun dengan kitabnya, ataupun dengan kemudian ia juga mampu mengungkapkan kembali isi hadis tersebut dan meriwayatkannya kembali. Syarat ini mengkehendaki agar seorang perawi tidak melalaikan dan tidak semaunya ketika menerima dan menyampaikan suatu hadis. Yang ketiga yaitu sanadnya harus bersambung. Sanad bersambung maksudnya adalah bahwa setiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerima dari rawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung bila terputus seorang atau lebih dari rangkaian para rawinya. Boleh jadi rawi yang dianggap putus itu salah seorang yang dhaif, sehingga hadis yang bersangkutan tidak sahih lagi. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu syarat selanjutnya yang keempat yaitu tidak berilat. Maksudnya ialah bahwa hadis yang bersangkutan terbatas dari cacat hadisnya, yakni hadis itu terbatas dari sifat-sifat samar yang membuatnya meskipun tampak bahwa hadis itu tidak menunjukkan adanya cacat-cacat tersebut, jadi hadis yang mengandung cacat itu bukan hadis yang sahih. Kemudian yang kelima yaitu tidak janggal atau zaz. Zaz adalah suatu kondisi di mana seseorang rawi berbeda dengan rawi yang lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap janggal karena bila ia berada dengan rawi yang lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan, daya ingatnya atau hafalannya, ataupun jumlah mereka yang lebih banyak, maka para rawi yang lain tersebut harus diunggulkan dan ia sendiri disebut zaz atau janggal. Karena kejanggalannya, maka timbullah penilaian negatif terdapat periwayatan hadis yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu yang keenam, kita lanjut ke klasifikasi hadis sahih. Yang pertama hadis sahih al-zati, yang kedua hadis sahih li ghairi. Yang pertama hadis sahih al-zati merupakan hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat secara maksimal dan rawinya berbeda pada tingkatan pertama, sehingga apabila sebuah hadis telah ditelaah dan telah memenuhi syarat di atas,
akan tetapi tingkatan rawinya berada pada tingkatan kedua, maka hadis tersebut dinamakan hadis hasan. Yang kedua, hadis sahih li ghairi, merupakan hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syarat yang secara maksimal. Misalnya rawinya yang adil, yang tidak sempurna dabitnya. Bila jenis ini dikukuhkan oleh jalur ini, hadis tersebut menjadi hadis li ghairi. Dengan demikian, sahih li ghairi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat secara maksimal. Misalnya hadis hasan yang diriwayatkan melalui beberapa jalur bisa naik derajatnya dari hadis hasan menjadi derajat hadis sahih. Yaitu martabat hadis sahih. Hadis sahih yang paling tinggi tingkatannya adalah yang bersanad as-sa'id, kemudian berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh rawi lain yang sejalan dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis sahih menurut syarat selain Al-Bukhari dan Muslim, maksudnya bahwa pentakhrij tidak mengambil hadis dari rawi-rawi atau guru-guru seperti Bukhari dan Muslim yang telah dia sepakati bersama atau yang masih diperselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada pun perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai asharul asanad, sebagaimana mengatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu riwayat Ibn Syihab Az-Zuhri dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Umar bin Umar. Yang kedua itu sebagaimana lain mengatakan asharul asanid memang adalah riwayat Sulaiman al-Masaid dari Ibrahim an-Nakhi dari Al-Qamah ibn Qais Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga yaitu Imam Bukhari dan yang lain mengatakan sahalul asnid adalah riwayat Imam Malik bin Anas dari Nafi Maula bin Umar dan bin Umar. Dan karena Imam Asy-Syafi'i merupakan orang yang paling utama yang meriwayatkan dari Imam Malik, dan Imam Ahmad merupakan orang yang paling utama yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, maka sebagaimana ulama memutakhirkan cenderung menilai bahwa asharul asanid adalah riwayat Imam Ahmad dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi, dari bin Umar radhiyallahu an. Inilah yang disebut dengan silsilah az-zahab atau rantai emas. Selanjutnya kita akan melihat karya-karya yang memuat hadis sahih. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, di mana kitab ini disusun oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari Al-Jufi. Dengan nisbat bervarian, beliau lahir pada 1904 Hijriah di Kartan, suatu desa dekat Bukhara, dan wafat di desa yang sama pada 256 Hijriah. Yang kedua itu Sahih Muslim. Kitab ini disusun oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi. Dia lahir di kota Naisaburi pada 206 Hijriah dan wafat di kota yang sama. Selanjutnya itu poin yang ke-9 yaitu permasalahan hadis sahih. Untuk mengetahui suatu hadis itu apakah sahih atau tidak, kita bisa melihat dari beberapa syarat yang menerangkan hadis sahih. Apabila dalam syarat-syarat yang ada pada hadis sahih tidak terpenuhi, maka secara otomatis tingkat hadis itu akan turun dengan sendirinya. Semisal kita meneliti sebuah hadis, kemudian kita temukan salah satu dari perawi hadis tersebut dalam kualitas tingkat dabitnya, intelektualnya tidak sempurna, dalam artian tingkat dabitnya itu berada pada tingkatan kedua, maka dengan sendirinya hadis itu masuk dalam kategori hadis sahih li ghairihi. Dan apabila ada sebuah hadis yang setelah kita teliti tidak menemukan satu kelemahan pun dari tingkatan para perawi hadis juga menempati posisi yang pertama, maka hadis tersebut dikatakan hadis sahih li zatihi. Seperti itu cara memecahkan permasalahan hadis sahih. Yang
selanjutnya yaitu kesimpulan. Hadis sahih merupakan hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat atau cacat, dan tidak janggal. Jadi suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis sahih apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Hadis sahih terbagi menjadi dua bagian, yaitu sahih al-zati dan sahih al-ghairi. Dalam tingkatannya, hadis sahih memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkatan yang paling tinggi adalah asatul asaid dan seterusnya. Hadis yang baik disepakati atau diriwayatkan sendiri oleh Bukhari dan Muslim. Terdapat banyak sekali karya-karya yang memuat sahih hadis, tapi di atas kita hanya membahas 2 karya ya. Kemudian permasalahan yang dalam hadis sahih dapat kita lihat dari syarat-syarat hadis tersebut, seperti rawi hadis yang tidak kuat hafalannya, tidak adil, terdapat kejanggalan dan cacat yang tidak menurunkan secara otomatis tingkatan hadis tersebut. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah makna ataupun salah dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.